Bye. Bye. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu, ya. Oke, terima kasih. Saya pengen ada satu kronologi tersendiri yang yang dipunyai oleh pemerintah kita. Dengan kronologi sendiri ini artinya kita tidak harus ikut percaya begitu saja terhadap kronologi yang disusun oleh pemerintahan atau APPM atau pihak berwajib Malaysia. Seandainya ini disebut unprocedural, tidak harus dengan senjata dalam proses penyelesaiannya. Saat ini kami sudah berada di salah satu pelabuhan Dumai di Riau, di mana kami akan menyeberang menuju Pulau Rupat, dan di sana kami akan menelusuri apa sebenarnya kejadian faktanya yang dialami oleh para korban WNI yang ditembak oleh aparat Malaysia. Kita temukan fakta selanjutnya. Kami sudah tiba di pelabuhan Tanjung Kapal di Pulau Rupat, dan langsung saja kami akan menuju rumah kediaman korban. Ikuti kami. Lagi kami akan sampai di rumah keluarga korban, dan kami akan mencari tahu cerita selengkap-lengkapnya dan bagaimana sebenarnya apa yang dialami oleh korban sebelum adanya peristiwa penembakan yang terjadi di perairan Tanjung Ro, Malaysia. Ikuti kami. Saat ini kami berkesempatan untuk mewawancarai keluarga dari korban, dari almarhum Basri, bersama dengan istri dari almarhum,
Ibu Nur Haidah. Ibu Nur Haidah, sebelumnya terima kasih telah menerima kami, tim Fakta di sini. Kami juga menyampaikan duka yang sangat dalam kepada keluarga korban atas kejadian yang menimpa. Kalau boleh tahu, pertama kali mendengar kabar dari almarhum itu kapan, Bu? Malam Sabtu. Berarti sehari setelah kejadian. Itu kabarnya diinformasikan oleh siapa, Ibu? Orang kampung ini, anak kemana dia? Apa yang disampaikan saat itu? Jadi orang itu minta kakak. Tanya kakak tuh apa? Aku bilang, nggak ada katanya kan. Dia tuh minta KTP, tanya juga nggak ada, itu aja. Saat mendengar itu, apa yang terlintas di benak Ibu saat mendengar kabar bahwa meninggal dunia begitu atas peristiwa penembakan tersebut? Macam percaya dan enggak. Semacam percaya dan juga enggak, karena memang belum ada informasi yang jelas begitu ya. Iya. Keluarga dan juga keluarga besar ataupun Ibu tahu tidak itu tujuan dari almarhum untuk pergi ke Malaysia itu apa sih? Dia kerja di Malaysia itu kerja serabutan. Serabutan. Artinya keluarga pun tahu keberangkatan dari almarhum. Enggak. Tidak tahu sama Enggak sekali. tahu. Kerja di sana tahu tapi Ibu? Enggak juga. Oh, tidak tahu. Tapi mendengar kabar kalau dia kerja serabutan di sana, tahu dari mana? Dari Soalnya dia siapa? bolak-balik kerja ke sana. Jadi dia meninggal istrinya, dia di sini, suaminya kan di rumah ini. Istri dia ini kan di Rohil, di Rohul. oke. Kita tahu apa pekerjaannya. Kalau begitu Bu, terakhir ketemu dengan beliau kapan? 4 bulan lewat itulah. 4 bulan. Dia berangkat. Tapi pas 4 bulan itu, maaf, masih tinggal bersama kah? Enggak. Enggak. Oh, sudah enggak begitu ya. Kabar terakhir yang Ibu dengar? Itulah tiba-tiba ada datang kabar meninggal. Berarti kabar kejadian itu aja lah yang Iya. dapat- Terakhir yang ya dapat itu ya. diinformasikan oleh Setelah- setelah 4 bulan. Komunikasi begitu Bu? Jarang. Jarang. Putus lah. Enggak putus, cerai enggak. Tapi jarang Jarang berkomunikasi. Ada kerabat atau mungkin teman yang berbarengan ke sana dapat info nggak Bu? Dari sini ke sana. Maksudnya ke Malaysia Nggak tahu. gitu. Keberangkatan tidak tahu sama Nggak sekali tahu. begitu ya. Soalnya saya sakit di Pasir. Dia berangkat dari Pasir, dari ke sini. Oke. Soal keberangkatan dia ini pun saya tidak mengetahui Bu, karena kita hidup kan berlainan tempat tinggal, walaupun kita kan nggak jauh jaraknya. Apa pekerjaannya, siapakah yang diikutinya, Iya. namanya kita kerja ini bukan istilahnya nggak ada kantornya, apa ada ya kan gitu. Kehidupan di kampung kan susah, kalau kita nggak bekerja tak makan, walaupun misalnya kais pagi makan pagi, kais sore makan sore, gitu lah Bu. Kalau begitu dari pihak keluarga sendiri pada saat mendengar kabar itu hingga saat ini, apa yang keluarga tahu soal kejadian itu Ibu? Kalau boleh diceritakan dari sisi Ibu sendiri. Kejadian Atau sampai saat ini mengapa kemudian almarhum mengalami penembakan tersebut? Apa yang Ibu tahu gitu? Itu setelah mendengar membuat berita di TV itu informasinya kan, warga Rupat setelah ditembak gitu kan, kita pun kan nggak ngerti maksud ditembak tuh jalannya seperti mana, apa maksud kejadian itu terjadi, penembakan itu siapakah orang yang diikutinya, maksudnya itulah. Komunikasi masih lancar bersama dengan almarhum. Sebenarnya mata pencaharian almarhum apa sih Bu? Selain serabutan itu, atau memang mata pencahariannya itu saja kah? serabutan. Serabutan. Apakah sering bolak-balik juga ke Malaysia begitu? Enggak tahu. Kalau dulu dia kerja sebelum jadi rabutan, dia jual kacang rebus. Dumai itu dia kadang ada kerja bangunan. Oke.
biasa dialah tulang punggung kami yang ngasih kami makan, mencari rezeki kan. Ini dia udah meninggal, siapa lagi nak mencari sementara aku kan tak sehat. Sempat merasa khawatir nggak sih Bu atau curiga gitu? Kok nggak ada kabar sama sekali dari almarhum begitu? Ada. Ada. Apalagi seperti ibu ini ditinggalkan di Pasir Pengarayan, sedangkan dia bekerja di Rupat nih, kembali ke rumah ini tak tentu pekerjaan kan gitu. Jadi ingin mencari yang lebih, mungkin ada informasi ke Malaysia, ikutan kawan yang diikut. Ini kita pun tidak mengerti sama sekali yang akurat siapakah yang diikutinya. Nah, ceritanya memang dia kan bolak-balik. Saya ada peluang berangkat ya ikut, kalau enggak ya istirahat. Sepengetahuan Bapak, sejak kapan sih almarhum ini sudah mulai bolak-balik begitu Malaysia ke Indonesia? Setelah dia menjual, dia bilang ibu nih dalam setahun lebih kurang itu kan dia di daerah Dumai, daerah Pelintung kan jual kacang rebus ibu ya. Ya itu mungkin udah tidak terasa mungkin penghasilan, lalu pulang ke sini dalam sekitar 6 bulan ke bawah itu, berarti dalam masa 3-4 bulan itulah dia mendapat pekerjaan baru lah, misalnya kan gitu. Harapan Ibu kepada pemerintah mungkin ada yang mau disampaikan? Apa lagi sampaikan? Aku pun tak paham. Harapannya yang penting pemerintah ikut serta untuk mengusut permasalahan ini itu aja. terhadap keluarga kami. Jadi kalau bisa dituntaskan pihak pemerintah yang berwenang dari pusat sampai ke daerah ini, memang itu menjadi suatu tanggung jawab dan wewenang kerjanya, silakanlah dicari, diusut di negara Malaysia sana tindakan yang seperti ini. Kami pun tidak menerima sebenarnya kan gitu, tapi keluarga tetap menerima kejadian seperti ini karena apa? Karena sudah menjadi suratan hidup bagi almarhum. Yang penting kita sudah menerima kedatangan jenazah itu dari keluarga semua pun merasa bangga terhadap pemerintah ini mau secepat mungkin sampai ke tangan keluarga. Jadi Bu, itu aja. Oke, kita harapkan juga yang semoga cepat diusut tuntas begitu. Oke, terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu Nur atas waktunya. Dan pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.